Shalom, salve, selamat berjumpa kembali dengan Komsos Keuskupan Manokwari Sorong dalam Mutiara Kasih bersama dengan saya Pastor Septo Trifon Poli dalam renungan untuk edisi hari Minggu tanggal 1 Maret 2026, Minggu Prapaskah yang kedua. Para pemirsa, di mana saja saudara-saudari berada, kita tahu bersama bahwa Tuhan selalu memberikan peneguhan-peneguhan kepada kita lewat perbuatan-perbuatannya yang ajaib untuk maksud meneguhkan iman kita supaya kita tumbuh dan menjadi semakin hari semakin dewasa dalam iman. Mari, sebelum kita mendengarkan bacaan kitab suci diambil dari Injil Matius, mari kita mohon berkat Tuhan, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa kami dalam sorga, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu karena kebaikan-kebaikanmu kepada kami. Atas cara-cara yang istimewa, Engkau selalu memberikan peneguhan kepada kami supaya iman kami kokoh, kuat dalam Dikau. Semoga kami bertumbuh dan menjadi semakin dewasa dengan sikap serah diri dalam iman akan Dikau. Ke dalam tangan-Mu kami mau menyerahkan seluruh kehidupan kami, dan semoga hidup kami di dunia bermakna dan dalam kekekalan turut berbahagia bersama Dikau. Engkau Allah yang kekal, yang terselubungi oleh awan-awan, yang memberikan misteri kepada kami, tapi juga kehidupan dan kebermaknaan hidup. Kami akan mendengarkan firman-Mu, bersabdalah ya Tuhan. Bukalah hati dan pikiran kami, supaya kami, hamba-hamba-Mu, mendengarkan. Dengan pengantaran Yesus Kristus Tuhan dan penyelamat kami, yang bersama Dikau dan Roh Kudus, hidup dan mencintai kami sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Para pemirsa di mana saja saudara-saudari berada, bacaan kitab suci kita pada hari ini akan terambil dari Injil Matius bab 17 ayat 1 sampai dan dengan 9. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa Yesus membawa Petrus, Yakobus dan Yohanes saudaranya. Ia naik ke sebuah gunung yang tinggi bersama-sama dengan mereka. Di situ mereka sendirian saja. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka. Wajahnya bercahaya seperti matahari, dan pakaiannya menjadi putih berkilau seperti cahaya. Lalu tampaklah kepada mereka Musa dan Elia sedang berbicara dengan Yesus. Kata Petrus kepada Yesus, Tuhan, alangkah baiknya kita berada di tempat ini. Jika Engkau mau, biarlah aku didirikan di sini 3 kemah. 1 untuk Engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia. Sementara Petrus berkata begitu, tiba-tiba turunlah awan yang terang menaungi mereka. Dan dari dalam awan itu terdengar suara yang berkata, Inilah Putraku yang terkasih, kepadanya lah aku berkenan, dengarkanlah dia. Mendengar itu, tersungkurlah murid-murid Yesus dan mereka sangat ketakutan. Lalu, Yesus datang kepada mereka dan menyentuh mereka sambil berkata, Berdirilah, jangan takut. Ketika mengangkat kepala, mereka tidak melihat seorang pun kecuali Yesus seorang diri. Pada waktu mereka turun dari gunung itu, Yesus berpesan kepada mereka, Janganlah kamu ceritakan penglihatan itu kepada siapapun sebelum Putra Manusia dibangkitkan dari antara orang mati. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Para pemirsa, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, di mana saja Anda berada. Kita setiap kali suka untuk melihat tanda-tanda, hal-hal yang kelihatannya spektakuler
pada tampak luaran menarik. Baik di kebun, di hutan, di jalan, pun dalam relasi kehidupan sehari-hari, kita seringkali menandai peristiwa-peristiwa alam. Apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, dan menempatkannya dalam tata batin sebagai tanda yang menyampaikan pesan kepada kita. Semakin spektakuler, semakin aneh, semakin tidak biasa, tanda itu semakin membuat orang penasaran. Nah, para pemirsa di mana saja Anda berada, hari ini kita mendengarkan bacaan kitab suci tentang Petrus dan dua rekannya bersama-sama dengan Yesus naik ke atas puncak bukit yang tinggi. Bukit kiranya bukan sekedar suatu tempat pada tempat yang tinggi. Bukit bukan sekedar suatu lokasi. Dalam pengajaran-pengajaran kitab suci, bukit hendak menunjukkan sesuatu yang lain. Alam pikir orang-orang Yahudi dihantar ke perjanjian lama, di mana Musa yang turun dari atas puncak gunung Sinai. Setelah berjumpa dengan Yahweh, dia turun. Dan apa yang terjadi? Orang-orang takut melihat Musa karena wajahnya berkilau-kilau bagaikan matahari. Orang tunduk. Musa yang mengalami perjumpaan dengan Sang Sabda, kemudian oleh orang-orang Israel dipandang sebagai yang wah dan wow. Peristiwa yang sama terjadi juga ketika Yesus naik ke atas puncak bukit, di mana para murid turut bersama dengannya. Dan dalam waktu seketika, wajah Yesus berkilau-kilauan. Petrus, Yakobus, dan Yohanes, 3 murid yang turut bersama-sama dengan Yesus, terkaget-kaget dan terkagum-kagum. Pastilah pikiran mereka langsung pergi kepada Musa ketika turun dari gunung Sinai. Apalagi Musa dan Elia diceritakan ada bersama-sama dengan Yesus. Musa dan Elia merupakan tokoh-tokoh besar dalam kitab suci perjanjian lama orang-orang Yahudi. Dan bagi mereka, Musa bukan sekedar bapa, tapi sungguh guru. Hal yang sama juga kepada Elia. Elia bukan sekedar tokoh besar, tapi guru besar yang mengajarkan Allah kepada orang Israel. Maka kehadiran Musa dan Elia bersama-sama dengan Yesus dalam peristiwa di atas puncak gunung yang tinggi, sesungguhnya terjadi di situ perjumpaan Sang Sabda sendiri, yang keramat sendiri, yang mengajarkan jalan Allah, hadir dekat dengan manusia. Saudara-saudari, peristiwa di atas puncak gunung yang tinggi itu menggugah bukan saja Petrus dan teman-temannya, tapi juga menggugah kita yang berada dalam jarak waktu 20 abad setelah peristiwa Yesus. Kita tahu bersama bahwa peristiwa wajah yang berkilau-kilau menjadi sesuatu yang spektakuler bagi Petrus dan teman-temannya. Tapi ada satu hal yang menarik. Peristiwa itu terjadi hanya sesaat saja. Dan ketika mereka tersadar, Yesus datang kepada mereka dan menyapa mereka. Nah, dari sini kita bisa belajar bahwa yang keramat, yang ilahi, Yesus
yang berada dekat dengan Sang Sabda, wajahnya dipenuhi dengan sukacita. Kita dimanapun berada tentu berharap dan merindukan supaya ada dekat dengan Sang Sabda itu, boleh mengalami keadaan yang wow dalam bahasa manusiawi kita, keadaan yang bermakna, keadaan yang penuh. Inilah kerinduan setiap orang, kerinduan kita, Anda dan saya. Bacaan kitab suci pada hari ini mau mengingatkan kita bahwa Sang Sabda, bahwa Yesus yang berada dekat dengan Sang Sabda itu sendiri sebenarnya menampilkan diri, menampakkan diri kepada kita dalam begitu banyak peristiwa, bukan hanya lewat peristiwa-peristiwa yang wow, peristiwa-peristiwa yang spektakuler, tetapi juga lewat peristiwa-peristiwa Tuhan hadir dalam kehidupan manusia. Bagaimana Yesus menyembuhkan orang sakit, bagaimana Yesus mengusir setan-setan, bagaimana Yesus memperbanyak roti, bagaimana Yesus memberikan peneguhan, bagaimana Yesus menyapa yang kecil dan yang tersisih, membangkitkan orang yang mati. Dan ada 1001 peristiwa yang menjadi pertanda bahwa yang keramat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Hari-hari ini kita ada dalam masa tobat, masa puasa Prapaskah. Lewat mengekang diri, kita diajak untuk melihat dan menemukan ada begitu banyak mukjizat Tuhan hadir dalam kehidupan kita, peristiwa Tuhan hadir dalam kehidupan keluarga-keluarga kita. Inilah tanda yang keramat yang datang mendekat kepada kita. Bukan kita yang mendekat kepada yang keramat, tapi justru Allah lah yang datang kepada kita. Tetapi ada satu hal, manusia seringkali kehilangan kepekaan akan kehadiran yang keramat, yang ilahi itu. Sesungguhnya ada 1001 tanda heran dan mujizat yang terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam keluarga-keluarga kita, dalam komunitas persekutuan umat beriman, dan dalam masyarakat-masyarakat kita. Sesungguhnya Tuhan hadir membawa hadiah khusus bagi kita. Ada begitu banyak kali. Tetapi manusia kehilangan kepekaan akan hadirnya yang keramat dan yang ilahi itu. Semoga masa tobat Prapaskah ini bukan hanya menjadi tanda pengingat, tapi juga tanda pembaharuan. Semoga masa tobat Prapaskah ini bukan hanya menjadi suatu kegiatan rutin tahunan, tetapi sungguh menjadi kesempatan di mana kita membangun dan memelihara kepekaan itu. Mungkin itulah sebabnya di akhir dari bacaan Injil tadi, Yesus sendiri mengatakan kepada para murid untuk jangan menceritakan hal ini kepada siapapun. Tidak boleh menceritakan hal ini kepada siapapun, mengingat bahwa orang jangan sampai hanya terkagum-kagum pada hal-hal yang kelihatan dan tidak memiliki atau kehilangan di dalam dirinya penghayatan yang benar tentang kehadiran Allah dan campur tangan Allah. Peristiwa penampakan Yesus dimuliakan di depan mata murid-muridnya menjadi tanda peringatan bahwa Allah sesungguhnya hadir terus dan dimuliakan dalam kehidupan kita. Manusia seringkali suka pada hal yang kelihatan dan spektakuler, dan kehilangan
kepekaan di dalamnya. Kita pun bisa saja mengalami hal yang sama. Mari, Bapak Ibu, saudara-saudari di mana saja Anda berada, semoga lewat perayaan hari Minggu kedua dalam Prapaskah ini, kita semua membangun kepekaan pada sisi dalam, membangun kepekaan pada kehadiran Allah dalam kehidupan kita. Semoga kita tidak silau terhadap hal-hal yang tampak luarannya begitu menarik dan spektakuler. Melainkan mari kita masuk pada sisi kedalaman penghayatan kita. Semoga penghayatan yang benar akan hadirnya yang ilahi dalam kehidupan kita membangkitkan bukan kerinduan akan hal-hal spektakuler, tetapi kerinduan akan pengalaman akan Allah di dalam hidup sehari-hari. Semoga keluarga-keluarga kita, komunitas kita, persekutuan umat beriman kita ditandai dengan pertumbuhan dari dalam, pertumbuhan pada sisi hidup rohani, pertumbuhan pada kepekaan akan pengalaman kehadiran Allah dalam hidup kita. Kehadiran Allah yang meneguhkan, kehadiran Allah yang memberikan kehidupan baru dan yang memperbaharui hidup. Mari kita mohon kekuatan rahmat Allah. Semoga rahmat Allah melengkapi kita untuk menjadi tanda penghadir Allah dalam kehidupan kita sehari-hari. Untuk itu, Bapak Ibu saudara-saudari, para pemirsa di mana saja Anda berada, semoga saudara-saudari sekalian diberkati, dikuatkan oleh berkat Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Semoga berkat Allah membimbing dan menyertai dalam pergumulan kehidupan setiap hari. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan mencintai, Tuhan mengasihi saudara-saudari sekalian. Shalom, Salve.